Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam Besar Masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada Bapak Kapolsek Bandar Sakti, Bapak Faisal ataupun yang sering kita sapa dengan, yang selalu hadir bersama jamaah GPS, SMS di SJB. Yang mudah-mudahan kita doakan kepada beliau menjadi Kapolsek panutan khususnya Kota Luk Semawe. Juga yang mulia kepada Bapak Dandim beserta seluruh jajarannya yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada Tunku Muhammad Nasir Matam, juga Tunku Fahidal Nora yang selalu setia di dalam mensyiarkan media dakwah. Mudah-mudahan channel mereka bermanfaat dan menjadi berjaya sepanjang masa. Juga yang mulia kepada guru-guru kami, Abi, Abati, Walid dan Walidi yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, lambat laun kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita akan mengalami yang namanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian yang sudah sering kita dengar, sering kita saksikan merupakan perkara yang memang bukan mudah. Kematian merupakan perkara yang pasti akan datang kepada kita. Kematian juga merupakan perkara yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada mata putih dan mata hitam. Kematian akan membuat kabar bahagia dan gembira bagi orang yang senantiasa berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah di dalam dunia ini. Juga kematian akan membuat kabar duka bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah di dunia ini. Maka oleh sebab demikian, di sisa-sisa hidup yang matang Allah berikan kepada kita hari ini, mari kita pergunakan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, untuk senantiasa kita menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Hanya hamba-hambanya Allah yang mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya, maka dialah yang akan menjadi bahagia ketika datangnya kematian. Seandainya kita mengaku, maka tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Jabatan semua itu titipan Allah, harta itu titipan Allah, dan semua pada masanya akan kembali kepada Allah. Jangankan jabatan dan harta, kita pun akan kembali kepada Allah pada suatu masa. Apa yang patut kita sombongkan? Apa yang patut kita andalkan hari ini? Andai kata jabatan tidak kita gunakan pada tempat yang Allah redha,
andai kata harta yang Allah titipkan tidak mau kita infakkan pada tempat yang Allah ridha, maka harta dan jabatan tersebut tidak akan mampu membantu kita ketika kita tidur di alam barzakh nanti. Tetapi bila mana harta yang Allah titipkan kepada kita hari ini mau kita infakkan pada tempat yang Allah ridha, mau kita wakafkan pada tempat yang Allah ridha, juga dengan jabatan yang Allah berikan kepada kita hari ini mau kita gunakan pada tempat yang Allah ridha, membangun agama Allah, maka jabatan dan harta tersebut akan menjadi nilai ibadah dan kebaikan, akan mampu menolong kita ketika kita tidur di alam barzakh nanti. Hanya amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, inilah yang mampu menyelamatkan kita. Alam barzakh yang akan kita tidur pada suatu saat nanti merupakan alam yang pertama daripada alam akhirat, alam terakhir daripada alam dunia. Bila di alam barzakh kita selamat, kemungkinan besar kita akan selamat di akhirat kelak. Bila di alam barzakh kita menderita, tentu kita akan menderita di akhirat kelak. Coba kita fikir hari ini, coba kita renungkan hari ini dengan renungan yang paling dalam. Sejauh ini telah Allah berikan kepada kita usia, kemana kita gunakan umur tersebut? Apakah umur kita habiskan pada tempat yang Allah ridha, ataukah umur kita lewati pada tempat-tempat yang Allah murka? Peristiwa kematian sering kita yakini, bahkan kita yang namanya sadari, kita yakin matinya pasti teruk bak katanya. Tapi kadang-kala persiapan mati yang handa tim pugut. Al-kayyasu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, lepegah li Nabi. Orang yang cerdas hidup di dunia ini, itulah orang yang mau mengendalikan hawa nafsunya dan mau pula beramal sesudah kematiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita mendambakan ataupun mengimpiankan agar kita mati dalam keadaan selamat iman. Buktinya dia tak semayang sampai sama doa ba Allah, Allahumma khutim ajalana, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah nabilun bumati lam husnul khatimah, wala tahtim ajalana bi su'il khatimah, dan baik pematilun ya Allah dalam keadaan su'il khatimah. Bahkan pula nak berdoa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah kana pudem dalam iman, wa amisna bil iman, dan bermatilun ya Allah di dalam iman. Iman merupakan hal yang paling berharga. Ketika kita menghadapi sakratul maut, iman kita masih tetap tidak dicabut oleh Allah. Selamat iman kita, maka kemungkinan besar kita akan masuk dalam syurganya Allah. Tetapi apabila iman kita dicabut oleh Allah, maka kita akan menjadi penghuni neraka abadan abadi selama-lama. Na'udzubillah. Maka cara supaya iman kita selamat ketika menghadapi sakratul maut, itulah dengan kita menjauhkan segala larangan-larangannya Allah. Baik apapun maksiat kepada Allah. Andai kata kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah nak terima taubat kita ini. Jangan menunda-nunda taubat, karena kematian tidak tahu kapan akan datang kepada kita. Di antara sekian banyak dosa yang membuat iman kita menjadi pudar dan sirna, yang akan membuat iman kita menjadi tipis, bahkan dengan dosa tersebut akan terpengaruh, mempengaruhi iman kita akan dicabut oleh Allah ketika menghadapi sakratul maut. Ada 3 yang ingin saya bahas pada subuh yang mulia ini. Yang 3 dosa ini pernah dilakukan oleh murid kesayangannya Sidra Ulama Sufi yang bernama Syekh Fudail bin Iyad, di mana di dalam kitab Sirajul Talibin diceritakan ada seorang murid yang alim, ibadahnya luar biasa, murid daripada seorang ulama sufi yang bernama Syekh Fudail bin Iyad. Tapi di akhir kehidupannya beliau mati dalam keadaan tidak selamat iman.
Apakah 3 dosa tersebut? Yang pertama, murid Fudail bin Iyad ketika hidupnya namimah, mengadu domba. Punya bahasa katanya provokator. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau pernah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah di antara kalian siapa yang paling buruk? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ketahuilah yang paling buruk di antara kalian itulah yang bermuka dua. Ubay 2 jab serkap 2 muka retno pita rede pirapan 2 pat merempak labat. Itulah orang yang paling buruk. Membawa berita-berita yang terjadi kesalahpahaman. Membawa berita-berita yang menjadi pertikaian. Habai no ba kene, habai di ba kene. Ketika mereka sudah bertengkar, ketika mereka sudah berkelahi, ketika mereka sudah bermusuh-musuhan, kita yang mengadu domba merasa bahagia dan puas. Tanpa kita sadari. Padahal ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan apabila kita mengadu domba, maka ibadah dan kebaikan tersebut akan Allah berikan kepada orang yang kita adu domba. Adu domba lebih bahaya daripada ghibah. Kalau ghibah yang kita sakiti hanya satu individu, tetapi kalau mengadu domba 2 individu, kita zalimi, kita sakiti. Betapa bahayanya penyakit namimah ataupun mengadu domba. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Maka apabila kita pernah mengadu domba, apabila kita pernah namimah antara satu individu dengan individu yang lain, segera kita minta maaf. Allah tidak akan menerima taubat kita, ampunan kita sebelum orang yang kita namimah, sebelum orang yang kita adu domba terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Rugi kita ibadah, rugi kita berbuat kebaikan apabila hati kita tidak mampu kita obati yang namanya penyakit namimah. Itu lebih bahaya. Maka ketika ada orang lain yang membawa berita yang tidak benar, kita tabayun dulu. Jangan cepat-cepat kita tanggapi. Ketika cepat-cepat kita tanggapi, maka disitulah terjadinya pertikaian. Apa penyebab orang mau mengadu domba? Mungkin ada sifat iri hati ataupun dengki kepada kita. Sehingga diadu domba supaya kita terjadinya runtuh, baik segi jabatan maupun segi harta. Maka orang yang namimah merupakan orang yang dicela oleh Allah. Dan bahkan apabila kita tidak mau bertaubat di atas dosa namimah, maka di alam barzakh kelak akan mendapat azab kubur yang begitu pedih. Adapun dosa yang kedua dalam waktu yang singkat ini, yang dilakukan oleh murid kesayangan Syekh Fudail bin Iyad, yang membuat imannya tidak selamat ketika menghadapi sakratul maut, yaitu dengki. Apa itu dengki? Merasa tidak senang dengan pemberian Allah kepada orang lain. Di mana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 Allah memberi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim, tentang larangan supaya kita jangan iri hati, dengki. Wala tatamannau, janganlah kamu iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, di atas apa yang telah Allah berikan, lebihkan kenikmatannya kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Baik wate dikala ulun lain nagbi kenikmatan di Allah, ditanya dengki. Dengki dapat merusak ibadah dan kebaikan kita. Dalam hadis Nabi bersabda yang dirawi oleh Abu Daud, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab.
Dengki dapat memakan akan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Maka obati penyakit dengki tersebut. Kebanyakan kita terjerumus ke dalam neraka apabila kita tidak mau mengobati penyakit dengki. Kita yang punya ilmu, apabila kita tidak mau mengobati penyakit dengki, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Dengki lebih bahaya, karena dengan dengki akan terjadinya pembunuhan, di mana Qabil pernah membunuh adiknya Habil. Apa sebabnya? Karena iri hati. Masalah perkawinan. Qabil tidak mau dinikahkan dengan Labuda karena tidak cantik. Qabil ingin dinikahkan dengan Iklimah. Sementara pernikahan harus pernikahan silang. Tapi karena iri hati antara Qabil dan Habil, terjadilah pembunuhan. Maka ketika kita punya iri hati, pasti kita tidak senang dengan orang lain ketika diberi kenikmatan. Padahal bak maju gop inan maju tanyo. Bak sukses gop inan sukses lain. Tapi jangan yang hanjur untuk maju gop. Yang hanjur pitanyo untuk sukses gop. Asai ka maju gop, asai ka sukses gop kapitam kita. Nyau dengki. Gop bela motor kita nyo mumam. Gop pegang rumah raya kita nyo pitam. Sehingga ibar rumah sakit periksa ternyata tidak bisa diobati. Penyakitnya sudah melewati batas. Apa penyakit yang dideritanya? Karena dengki terhadap kawannya yang sudah punya jabatan. Dengki terhadap kawannya yang sudah punya harta. Dengki terhadap kawannya yang sudah maju, yang sudah sukses. Tujuan kitanya supaya urung ataupun saudara ataupun kawan kita runtuh. Kitanya lepas tenang dia apabila susah gop nyau dengki. Dengki paling susah apabila senang gop. Maka orang yang dengki tidak akan nyaman tidur malam. Sampai bersemikir kiban cara. Baru si Roy kerja, baru si Johnny kerja, kai dia motor. Kai pegang rumah, kai iklan toko. Itu yang nyata fikir orang malam. Tidak pernah kita terfikir apakah kita hidup besok atau mati. Ketika kita mati besok, apa bekal yang telah kita persiapkan? Pudia fikir rumah kau. Pudia fikir motor kau. Pudia fikir toko kau. Nyawa dengki. Maka saya berpesan. Mungkin kadang-kala ini pesan terakhir dalam kehidupan saya. Organisasi GPS dan SMS yang telah kita bangun. Jadilah ini organisasi. Tempat kita bersanding, bukan tempat kita bersaing. Di organisasi GPS dan SMS ini, jadilah tempat kita bersanding untuk menciarkan agama Allah. Khususnya kota Luk Sumawi. Jangan kita bersaing. Ketika kita bersaing akan terjadi iri hati. Akan terjadi dengki mendengki, dendam mendendam. Hingga putusnya hubungan komunikasi. Tetapi apabila kita jadikan GPS dan SMS ini tempat kita bersanding untuk memajukan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, insya-Allah GPS dan SMS ini akan bertahan sepanjang masa. Inilah yang patut kita renungkan. Jangan pernah kita punya sifat iri hati. Ketika kita punya sifat iri hati, maka akan membuat diri kita tersakiti dan terluka. Makanya aku yang kepunan urung khianat mengolah anak aduduk. Di mana pada suatu ketika ada seorang raja yang selalu diminta nasihat. Maka orang yang baik hati selalu datang kepadanya dan memberi nasihat. Yang baik tentu balasan baik, yang buruk tentu balasan buruk. Tiap hari itu yang dikatakan. Suatu ketika datanglah seorang dengki berkata kepada raja, "Wahai raja, orang yang baik hatinya itu baik cuma luar tapi dalamnya sangat buruk. Dia selalu berkata kepada saya bahawa mulut raja sangatlah bau." Maka bawatannya raja tersinggung hati, tupai hati raja. Watai dengar lagi yang jawapan.
Urang yang gesangkagan upadi sangatlah. Munyahan batis tengah diundang. Coba lihat apa benar dia tutup hidung atau tidak. Sebelum penasihat orang yang baik hati tersebut datang kepada raja, sebagaimana hari-hari biasa diundanglah pada orang yang dengki. Ibilah bawang putih yang berlebihan hingga bau mulut yang berlebihan. Bak watenyan ketika berhadapan dengan raja, maka orang baik hati tersebut pun menutup hidungnya. Karena tidak mau mengganggu raja ketika berbicara. Di raja hatinya yang diperhatikan, rupanya betul apa yang dikatakan kawannya. Rujuklah fikir amplop. Kemudian dipualah amplopnya, kita yang baraja, holun baraja, bak menteri tersebut cok hadiah ini. Iwa berupalah kita orang yang dengki pun dah kena amplopnya. Hijaulah amplop, pak dia cok hadiah, empat pak menteri iaitu pengawal daripada raja. Watai teruk kenan, bak watenyan siapa yang membawa surat ini, kepalanya dipotong dan dibawa di hadapan raja. Geso oleh urang dengki kelung. Lung kata lung cok bangun. Jawablah menteri bersama pengawalnya, keputusan raja tidak boleh diganggu gugat. Bahawa dengan kepala dipotong, kemudian tiba di hadapan raja. Besok orang yang baik hati pun datang dan terkejut raja. Ternyata apa yang dikatakan oleh penasihat tersebut benar. Yang baik tentu baik alasannya. Mengapa orang tadi ketika dipenggal kepalanya karena dia ingin menyakiti saudaranya, kawannya, ternyata dirinya yang tersakiti dan terzalimi. Maka iri hati, cara kita obati itulah dengan tanamkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Tidak akan menyayangi apabila tidak disayangi. Maka ingin kita menyayangi dan disayangi orang lain, maka sayangilah diri kita sendiri. Cara kita obati penyakit dengki itulah dengan kita tanamkan rasa kasih sayang dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dosa yang dibuat oleh muridnya Fudail bin Iyad, yaitu minum khamar. Apa itu khamar? Sesuatu yang memabukkan, baik itu arak maupun sejenisnya. Maka makanan yang halal dan minuman yang halal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam menganjurkan kita untuk minum makanan yang halal. Surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan olehmu akan makanan yang halal lagi baik, akan membuat dirimu untuk senantiasa kuat dalam beribadah dan baik akhlaknya. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, harta yang haram, maka Allah tidak akan menerima ibadah dan kebaikan kita. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka yang lebih aula. Apabila kita pernah mengkonsumsi makanan, minuman atau harta yang haram, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah akan menerima taubat kita sebelum nyawa berada di kerongkongan. Apabila nyawa sudah berada di kerongkongan, maka Allah tidak akan menerima taubat kita walau di mata darah sekalipun tak alirkan, karena ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, pintu taubat telah Allah tutup. Mudah-mudahan apabila tiga dosa tersebut yang pernah dilakukan oleh murid kesayangannya Syekh Fudail bin Iyad mampu kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama namimah, yaitu mengadu domba. Yang kedua dengki. Yang ketiga minum khamar. Mampu kita jauhi dengan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah ketika kita kembali kepada Allah pada suatu masa nanti, maka iman kita akan selamat dan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana harapan dan dapaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serta kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.